Bab 2571. Dasar bodoh. Apa kalian ingin mati? Leon tertawa marah. Ia telah menunjukkan belas kasihan kepada para Phaeax berulang kali, berharap mereka akhirnya akan melihat alasannya. Namun, mereka tidak menghargainya. Roman kini bekerja sama dengan para tetua untuk melawannya. Ini benar-benar keterlaluan dan Leon sudah benar-benar kehilangan kesabaran. Cukup omong kosongmu, nak. Kau punya satu kesempatan lagi untuk menyerahkan Jackson dan mengikuti kami ke rumah sakit. Dengan begitu, kami tidak akan menyakitimu. Kalau tidak, kau akan menanggung akibatnya, geram Roman. Tidak mungkin. Aku tidak akan menyerahkan Tuan Jackson padamu hanya agar kebodohanmu bisa membuatnya terbunuh. Menyerah saja, kata Leon dengan tekad. Baiklah, kau yang meminta ini. Kami akan mengalahkanmu jika itu yang kau inginkan. Roman tertawa marah. Meskipun tidak adil bagi mereka untuk bersekongkol melawan seorang pemuda, Leon terus berusaha menghentikan mereka mengirim Jackson ke rumah sakit dan karena khawatir pada Jackson, mereka tidak dapat menahan diri lebih lama lagi. Romeo, serahkan anak ini padaku dan para tetua. Cari kesempatan untuk membawa Jackson ke rumah sakit. Kita semua akan bergerak bersamaan. Perintah Roman, sebelum melancarkan serangan dahsyat ke arah Leon. Sementara itu, kedua tetua masing-masing melancarkan serangan mereka juga bersamaan dengan gerakan Roman. Di sisi lain, Romeo mengulurkan tangan untuk mencoba meraih Jackson dari belakang Leon. Selama Leon sibuk berurusan dengan 3 orang lainnya. Ketahui tempatmu. Jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan, Elder Phaeax. Terima ini. Badai hancur. Leon meraung, tatapannya tajam. Selain pertahanan kuat Mirror of Sovereign, ia juga bisa bergerak cepat dengan Phantom Steps. Bahkan jika Roman bekerja sama dengan para tetua, mereka bukanlah tandingannya karena ia bisa dengan mudah mengalahkan mereka satu persatu. Namun, waktu sangat penting dan Jackson terluka parah, jadi dia tidak punya waktu untuk melawan mereka. Oleh karena itu, dia menggunakan metode terkuatnya dan aliran energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya menghujani mereka, sebelum bergabung menjadi badai dahsyat yang menyerbu para Phaeax. Apa, sebenarnya itu? Betapa kuatnya? Roman dan para tetua semuanya terguncang. Mereka semua mengira bahwa Leon hanya mengandalkan harta karun itu dan tidak melihatnya sebagai ancaman. Yang membuat mereka bingung, Leon melancarkan serangan dahsyat tanpa menggunakan harta karun tersebut dan kekuatannya kemungkinan telah mencapai negara mahakuasa. Ini bukan sesuatu yang dapat ditahan oleh para seniman bela diri di negara Semialmiti, dan mereka semua terkejut. Tentu saja Romeo juga demikian. Ia ketakutan melihat pemandangan itu dan mendapati dirinya tidak dapat melarikan diri. Tanpa pilihan lain, mereka hanya bisa menghadapi badai itu secara langsung. Bab 2572. Bam, bam, bam. Setelah beberapa suara yang memekakkan telinga terdengar, semua puncak runtuh akibat kekuatan serangan itu dan semuanya terpental. Begitu mereka mendarat, mereka memucat dan menyemburkan darah dari mulut mereka, sebelum terjatuh ke tanah. Akhirnya aku terbebas dari kalian, orang tua keras kepala. Leon menghela napas lega. Hurricane Break adalah serangan terkuatnya dan membutuhkan sejumlah besar energi spiritual. Dia telah menggunakan Earthly Plunder dan Phantom Steps beberapa kali saat menghadapi Roman. Setelah menggunakan metode ini secara berurutan, dia telah menghabiskan lebih dari setengah energi spiritualnya. Untungnya, Hurricane Break secara efektif mengalahkan mereka dan tanpa campur tangan mereka, Leon akhirnya bisa merasa tenang. Bagaimana ini bisa terjadi? Siapa anak ini? Menyaksikan Leon berdiri gagah di hadapan mereka, para Phaeax semuanya tercengang dan tak seorang pun dari mereka yang dapat mempertahankan ketenangannya. Mereka semua mengira Leon hanya berada di alam kaisar tingkat lanjut. Meskipun ia memiliki harta karun yang kuat, itu hanyalah alat pertahanan. Sekuat apapun itu tidak akan menjadi ancaman bagi mereka. Namun, setelah menyaksikan kekuatan Hurricane Break, mereka akhirnya menyadari bahwa mereka semua telah meremehkan Leon. Dilihat dari kekuatan serangannya, Leon kemungkinan telah mencapai keadaan mahakuasa. Bahkan seniman bela diri paling cemerlang di generasi muda, Felton dan Hugo, baru mencapai alam kaisar menengah. Leon beberapa tahun lebih muda dari mereka,
tetapi melampaui mereka sejauh bermil-mil dan mencapai alam maha kuasa. Bakat seperti itu tidak pernah terdengar dan tidak seorang pun dari mereka akan mempercayainya jika mereka tidak menyaksikannya sendiri. Elder Phoenix, apakah kau akan menghentikanku merawat Tuan Jackson sekarang? Leon mendesah dan melangkah ke arah Phoenix. Apa? Apa yang akan kamu lakukan? Para Vic menjadi pucat, hati mereka hancur. Mereka semua berasumsi bahwa Leon adalah orang yang membunuh para penjaga. Karena mereka semua dikalahkan oleh Leon dan semuanya mengalami luka-luka, mereka berada di bawah belas kasihan Leon. Jika mereka tidak salah, Leon kemungkinan akan membunuh mereka juga. Hati mereka terasa berat, tetapi tidak ada dari mereka yang memiliki kekuatan untuk melawan. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menunggu Leon melakukan apa yang diinginkannya terhadap mereka. Sebelum mereka benar-benar tenggelam dalam keputusasaan, apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan mereka semua. Bab 2573. Sederhana saja, aku akan menyegel kekuatanmu, kata Leon dengan tenang. Dia tahu bahwa Phoenix dengan keras kepala berasumsi bahwa dialah yang membunuh para penjaga. Untuk mencegah mereka menimbulkan masalah lebih lanjut, dia bermaksud menyegel kekuatan mereka untuk memastikan bahwa dia tidak akan diganggu di kemudian hari. Dengan pemikiran itu, dia tiba di hadapan mereka dan mengetuk beberapa titik di tubuh mereka untuk menyegel kekuatan mereka. Apa? Kau tidak akan membunuh kami? Para Vic terkejut. Kenapa aku harus membunuhmu? Leon geli dan melanjutkan, aku sudah bilang kalau bukan aku pembunuhnya. Itu orang lain. Percayalah sesukamu. Setelah aku menghidupkan kembali Tuan Jackson, kau akan tahu kebenarannya. Apa? Roman terdiam dan bertukar pandangan terkejut dengan yang lain. Mereka semua berasumsi bahwa Leon adalah pembunuh dan setelah dikalahkan, mereka mengira mereka akan dibunuh seperti yang dialami para penjaga. Namun, yang mengejutkan mereka, Leon hanya menyegel kekuatan mereka dan tidak menyakiti mereka. Hal ini mengejutkan mereka dan membuat mereka mempertanyakan apa yang awalnya mereka pikirkan. Mungkinkah Leon sebenarnya bukan pelakunya dan mereka dengan bodohnya menuduh orang yang salah? Baiklah, menyelamatkan Tuan Jackson adalah prioritas di sini. Kalian semua harus tinggal di sini dan beristirahat. Setelah itu, Leon mengabaikan mereka dan berjalan ke arah Jackson, sebelum menggendongnya keluar dari rumah besar itu. Nak, apa yang kau lakukan? Kemana kau akan membawa Jackson? Para Vic tersadar dan bertanya-tanya mengapa Leon membawa Jackson pergi. Aku yang mengobatinya, kata Leon dan pergi tanpa menoleh ke belakang. Meskipun ia ahli dalam bidang kedokteran, kondisi Jackson terlalu parah dan ia nyaris tak bernyawa. Akan cukup menantang untuk menyelamatkan Jackson dari kematian. Untungnya, ia menghabiskan lebih dari 200 juta untuk 15 ramuan langka saat buket malam sebelumnya dan beberapa di antaranya bekerja sempurna untuk menyembuhkan luka parah. Dia pulang larut malam sebelumnya dan tidak sempat membongkar barang, jadi semua tanaman herbal masih ada di mobilnya. Mereka akan terbukti berguna untuk kesempatan ini. Dia hanya menggendong Jackson keluar rumah untuk mengambil ramuan itu dan mengobatinya. Ayah, apa yang harus kita lakukan sekarang? Anak itu telah membawa Jackson pergi. Kita bahkan tidak tahu apakah dia benar-benar merawat Jackson atau melakukan hal lain, kata Romeo, khawatir akan keselamatan Jackson. Meskipun fakta bahwa Leon tidak membunuh mereka membuat mereka agak percaya, Leon terlalu muda untuk menjadi dokter profesional dan dia sangat meragukan apakah dia bisa menyelamatkan nyawa Jackson. Jika Leon tidak dapat melakukannya dan bersikeras menghentikan mereka mengirim Jackson ke rumah sakit, dia pasti mencoba memastikan Jackson meninggal dan mencegahnya mengatakan yang sebenarnya. Seketika, Romeo merasa bingung, tidak tahu apakah ia telah salah menuduh Leon atau apakah Leon tengah merencanakan sesuatu. Bab 2574. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Anak itu terlalu kuat dan tidak ada di antara kita yang bisa mengalahkannya. Bahkan jika dia punya niat jahat, kita tidak bisa menghentikannya. Roman mendesah, ekspresinya muram. Dia juga bingung dengan niat Leon dan merasa tidak berdaya. Tunggu dulu, kita mungkin tidak bisa berbuat apa-apa pada anak itu, tetapi pengawal naga bisa. Sekuat apapun dia tidak akan bisa melawan korps naga.
Kurasa kita bisa meminta bantuan Korps Naga dan meminta pengawal naga untuk mengejarnya. Itu masih lebih baik daripada menunggu di sini, kata tetua kedua sambil berpikir. Ya, dia benar. Kita bisa melibatkan pengawal naga untuk berjaga-jaga. Kalau anak itu gagal menghidupkan kembali Jason, kemungkinan besar dialah pelaku semua ini. Setelah itu terjadi, kita bisa meminta pengawal naga untuk menangkapnya, kata tetua pertama. Ya, ide bagus. Aku akan memberi tahu seseorang untuk mencari bantuan dari Korps Naga. Roman bersemangat dan segera mengambil keputusan. Dia tahu bahwa Korps Naga bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban komunitas seniman bela diri dan pembunuhan selalu menjadi hal yang tabu. Pelakunya telah merenggut beberapa nyawa dan ini jelas melanggar aturan Dragon Corps. Selama Phoenix mencari bantuan dari Dragon Corps, pengawal naga pasti akan terlibat. Meskipun dia tidak tahu apakah Leon bertanggung jawab, dia tahu bahwa Jackson adalah satu-satunya yang selamat dan kunci menuju kebenaran. Jika Leon benar-benar bisa menghidupkan kembali Jackson, kemungkinan besar ia bukan pelakunya. Namun, jika Leon gagal, tindakannya mencegah Phoenix mengirim Jackson ke rumah sakit akan dianggap sebagai upayanya menutupi kebenaran. Setelah itu terjadi, dia akan melakukan apa saja untuk bekerja sama dengan Dragon Corps dan melenyapkan Leon untuk membalaskan dendam para penjaga dan Jackson. Ayo kita lakukan itu. Roman mengeluarkan ponselnya dan menelepon tetua ketiga di rumah, memintanya untuk pergi ke Dragon Corps untuk meminta bantuan. Sementara itu, di pihak Leon, dia tiba di mobilnya dan memilih 2 tanaman herbal, satu adalah tanaman herbal spiritual biasa, buah roh hijau, dan satu lagi akar bunga Fletchflower berusia 300 tahun. Kedua ramuan ini memiliki efek memperlancar peredaran darah dan menyembuhkan luka dalam. Karena Jackson terkena serangan kritis di dada, sirkulasi di sekitar jantungnya mengalami kerusakan parah. Oleh karena itu, Leon berencana menggunakan kedua ramuan ini untuk mendapatkan efek terbaik. Setelah mengambil ramuan itu, Leon melihat sekeliling dan mengamati fitur geografis di sekelilingnya. Rumah besar Jackson terletak di antara sungai dan gunung kecil. Bab 2575. Sambil melirik ke puncak gunung, Leon segera mendapat ide dan membawa Jackson ke sana. Karena tidak cukup waktu, ia tidak sempat mencampur ramuan dan ini akan memengaruhi efeknya. Oleh karena itu, untuk menebusnya, ia bermaksud mengobati Jackson di puncak gunung. Titik tertinggi gunung seringkali mengandung energi spiritual yang melimpah sehingga merawat Jackson di sana akan melipat gandakan efeknya. Selain itu, ia tidak ingin diganggu saat sedang merawat seseorang. Dengan membawa Jason ke gunung, ia bisa menghindari Vic mengganggunya saat mereka pulih. Sekarang kekuatan mereka telah disegel, orang-orang seusianya seharusnya tidak akan dapat mendaki gunung semudah itu sebelum mereka kelelahan. Ini akan menjadi pilihan yang paling aman. Gunung itu dikelilingi oleh hutan dan pemandangan yang indah. Leon melihat sekeliling dan menemukan lapangan untuk menempatkan Jackson. Aku penasaran bagaimana keadaannya sekarang. Leon melirik Jackson sambil berpikir. Dia hanya memeriksa luka Jackson sebentar dan berhasil melindungi jantungnya. Namun, karena campur tangan Phoenix, dia tidak memiliki kesempatan untuk melakukan pemeriksaan lebih dekat. Demi alasan keamanan, dia merobek pakaian Jackson untuk pemeriksaan lebih detail. Saat pakaian Jackson robek, jejak telapak tangan yang khas terlihat. Sambil membangkitkan energi spiritualnya, dia memeriksa luka-luka itu dan tiba-tiba, dia merasakan jejak energi sejati yang familiar dari luka itu. Ini familiar. Apakah ini energi sejati dari Southern Boss? Leon baru saja bertarung dengan Southern Boss, jadi dia familiar dengan energinya. Berdasarkan jejak sisa energi sejati pada luka Jackson, Leon langsung mendeteksi energi sejati Bos Selatan. Sialan kau, Bos Selatan. Jadi kaulah yang melakukan ini. Leon marah dan menyadari bahwa Bos Selatan bertanggung jawab atas semua ini. Dia datang ke wilayah barat untuk mendirikan cabang bagi Shinshin Group dan Elegante Group, tetapi juga untuk melacak Southern Boss. Sekarang setelah dia mengetahui bahwa Bos Selatan adalah pelakunya, ini mengonfirmasi informasi dari Korps Naga bahwa Bos Selatan telah melarikan diri ke wilayah barat.
Tak pernah dalam mimpinya yang terliar dia akan menduga bos selatan akan menimbulkan masalah alih-alih bersikap rendah hati. Secara kebetulan, ini hampir membuat Leon mendapat masalah. Hal ini membuat Leon terkejut, ia kaget sekaligus marah. Bab 2576. Sialan, bos selatan tidak berubah sama sekali. Dia pantas disingkirkan. Leon menyipitkan matanya dengan jahat. Dia melukai bos selatan dan menyebabkan kejatuhan Spears. Saat itu, bos selatan telah kehilangan semua pengaruhnya. Awalnya Leon mengira bahwa bos selatan setidaknya akan merenungkan dirinya sendiri setelah apa yang terjadi. Jika itu benar, Leon bahkan bersedia mempertimbangkan untuk mengampuni nyawanya. Namun, harimau tidak akan pernah mengubah belangnya. Bukan saja bos selatan tidak mengubah kebiasaannya, ia malah menjadi semakin kejam. Tindakannya setara dengan para penjahat dalam daftar kriminal. Selama bos selatan tidak disingkirkan, dia akan melakukan lebih banyak kejahatan di masa mendatang. Seketika, Leon semakin yakin bahwa ia harus mengalahkan bos selatan. Setelah bos selatan melakukan pembunuhan, ia melarikan diri dan saat ini, prioritasnya tetap pada kehidupan Jackson. Oleh karena itu, Leon tidak bisa terlalu memikirkan bos selatan. Dia menarik napas dalam-dalam dan menyingkirkan pikirannya tentang Southern Boss. Ia terus mengalirkan energi spiritualnya sambil memeriksa lukanya. Tak lama kemudian, ia memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang apa yang terjadi. Baju zirah di alam kaisar menengah telah melindungi Jackson dan kekuatan bos selatan menembus baju zirah itu, merusak jantung Jackson. Karena Leon berhasil melindungi jantung Jackson dengan energi spiritual pada waktunya, luka-luka Jackson tidak menunjukkan tanda-tanda memburuk. Ini merupakan hikmah dari situasi tersebut. Merasa jauh lebih lega, Leon mulai merawat Jackson. Dia mengeluarkan buah roh hijau dan membuka paksa mulut Jackson, sebelum meremas buah roh hijau dan memberikan sarinya pada Jackson. Kemudian, ia melakukan hal yang sama pada akar bunga bulu domba. Setelah semuanya selesai, Leon mengeluarkan mutiara spiritual dan mengaktifkannya. Mutiara spiritual melayang di atas Leon dan Jackson, menyerap energi spiritual dari bumi dan mengubahnya menjadi energi yang lebih murni yang mengalir menuju Leon dan Jackson. Begitu semuanya sudah pada tempatnya, Leon tidak menunda lagi dan mengeksekusi 6 titik takdir di sekitar titik-titik tekanan di dada Jackson. Karena Jackson hampir mati, Leon perlu menggunakan 6 poin takdir dan menggabungkannya dengan buah roh hijau, akar bunga bulu domba, dan mutiara spiritual untuk memaksimalkan fungsi vital Jackson dan menghidupkannya kembali. Beberapa waktu kemudian, detak jantung Jackson yang lemah mulai menguat dan tanda-tanda vitalnya mulai meningkat. Bab 2577. Baiklah, dengan cara ini hidupnya praktis terjamin. Merasakan detak jantung Jackson semakin kuat, Leon menghela napas lega. Dia menyeka keringat di dahinya dan menghentikan 6 titik takdir yang bertujuan untuk menghidupkan kembali Jackson. Kini setelah organ vital Jackson pulih, kondisinya pun membaik. Yang tersisa hanyalah melonggarkan sumbatan pada peredaran darah Jackson dan ia akan segera bisa sadar kembali. Mengambil waktu sejenak untuk mengatur napas, Leon mengeksekusi metode kompresi keabadian di titik-titik energi di sekitar dada Jackson. Metode kompresi Eternity mempunyai efek memperlancar sirkulasi dan merupakan metode yang paling tepat untuk membersihkan penyumbatan. Selain itu, buah roh hijau dan akar bunga Fletchflower dapat membantu merangsang fungsi vital Jackson dan membantu menyembuhkan luka dalam. Leon terus menyerap energi dari mutiara spiritual untuk mengisi kembali energi spiritual yang hilang dalam tubuhnya sambil mengarahkan energi dari buah roh hijau dan akar bunga bulu untuk mengobati luka dalam Jackson. Beberapa waktu kemudian, efek berkelanjutan Leon akhirnya melonggarkan penyumbatan dalam sirkulasi Jackson. Dengan bantuan Green Spirit Fruit dan akar Fletchflower, kondisi Jackson membaik. Jika semuanya berjalan lancar, Jason akan segera sadar kembali. Akhirnya selesai. Leon menarik lengannya dan mutiara spiritual sambil tersenyum lebar. Karena cederanya menyebabkan penyumbatan dalam peredaran darah Jackson, Leon hanya menggunakannya untuk melonggarkan penyumbatan, tetapi kerusakannya tidak dapat dipulihkan dengan mudah. Begitu Jackson bangun, ia perlu meresepkan obat untuk Jackson dan dalam waktu 1 menit, ia harus pulih.
Siapa di sana? Begitu ia menyelesaikan perawatannya, Leon mendeteksi beberapa gelombang energi sejati dari hutan di dekatnya. Merasa khawatir, dia berdiri dan mengalihkan pandangan tajamnya ke hutan dengan waspada. 4 sosok melesat keluar dari hutan dan mendarat tepat di depan Leon. Mereka tak lain adalah Roman, Romeo, dan kedua orang tua mereka. Jadi itu kamu, Elder Phaeax. Leon terkejut melihat mereka. Untuk mencegah mereka ikut campur, Leon menyegel kekuatan mereka sebelum membawa Jackson ke gunung. Oleh karena itu, ia tidak menyangka mereka akan pulih secepat itu dan menemukannya. Dia sedikit terkejut. Namun, dia sudah merawat Jackson sehingga penampilan mereka tidak akan mengganggu perawatan. Itu tidak akan mempengaruhi hasil, jadi Leon tidak terlalu memikirkannya. Bab 2578. Nak, akhirnya kami menemukanmu. Di mana Jackson? Apa yang kau lakukan padanya? Roman menatap tajam ke arah Leon. Setelah Leon pergi bersama Jackson, dia menuruti saran para tetua dan memberitahu tetua ketiga agar memanggil korps naga untuk meminta bantuan. Para pengawal naga bergegas datang dan membuka segel kekuatan mereka. Tak lama kemudian, mereka bekerja sama mencari Leon dan Jackson, mencoba mencari tahu apakah Leon benar-benar pelakunya. Namun saat itu, Leon telah membawa Jackson ke gunung dan mereka tidak dapat menemukannya dimanapun. Mobil Leon masih diparkir di luar rumah besar itu, jadi mereka tahu Leon tidak mungkin pergi jauh. Oleh karena itu, mereka berempat dan para pengawal naga mengambil arah yang berbeda untuk mencari Leon. Akhirnya mereka berempat menemukan jejak kaki Leon dan menelusurinya sampai ke sini. Tuan Jackson ada di belakangku. Dia baik-baik saja dan aku sudah, Leon menunjuk Jackson di belakangnya dan hendak memberitahu mereka bahwa Jackson telah dihidupkan kembali, ketika Romeo memotongnya. Beraninya kau melakukan ini pada Jackson. Kau punya niat buruk rupanya. Kembalikan anakku, Romeo melirik ke arah yang ditunjuk Leon dan matanya memerah. Jackson berbaring di rumput, pakaiannya robek hingga memperlihatkan jejak telapak tangan yang khas. Hampir tampak seolah-olah dia sudah mati. Pemandangan di hadapannya membuat Romeo yakin bahwa Leon kemungkinan besar adalah orang yang meninggalkan jejak telapak tangan itu. Setelah Leon membawa Jackson pergi, dia mungkin memberinya pukulan terakhir untuk mencegah Jackson bangun dan mengungkapnya. Berpikir bahwa Leon telah membunuh Jackson, Romeo diliputi kesedihan. Tidak peduli apakah ia dapat mengalahkan Leon, ia menyerang Leon untuk melawannya. Tuan Phaeax, ini tidak seperti yang Anda pikirkan. Jackson baik-baik saja. Terkejut, Leon secara naluriah menghindari serangan itu. Baik-baik saja. Kau membunuhnya dan kau bilang dia baik-baik saja. Bayar dengan nyawamu. Roman dan para tetua juga marah. Jelas, mereka juga mengira bahwa Leon memberikan pukulan terakhir kepada Jackson ketika mereka melihat jejak telapak tangan di dadanya. Tanpa ragu, mereka semua melancarkan serangan ke Leon dari arah yang berbeda. Sialan, dasar bodoh. Nggak bisa dengerin aja, Leon frustasi. Dia ingin menjelaskan, tapi serangan mereka membuatnya tidak berdaya. Setelah menggunakan Hurricane Break selama pertarungan sebelumnya, dia telah menghabiskan cukup banyak energi spiritualnya dan lebih banyak lagi yang digunakan untuk mengobati Leon. Karena tidak banyak lagi tenaga yang tersisa, kekuatan Leon pun terpengaruh. Roman dan para tetua semuanya berada dalam keadaan semi-mahakuasa, membuat mereka sama tangguhnya dengan Leon. Meskipun cermin kedaulatan dapat menangkis semua serangan dari negara mahakuasa atau di bawahnya, ketiganya menyerang dari arah yang berbeda dan dia hanya dapat menangkis satu serangan. Dengan pemikiran itu, dia tidak berani menerima serangan secara langsung dan hanya bisa menghindar. Bab 2579. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Bersiaplah untuk mati. Roman dan para tetua senang ketika mereka menyadari Leon lemah. Mereka tidak tahu mengapa Leon, yang beberapa saat yang lalu tangguh, tiba-tiba kehilangan kekuatannya, tetapi mereka tahu bahwa ini adalah kesempatan yang sempurna bagi mereka untuk mengalahkan Leon dan membalaskan dendam atas kematian mereka. Mereka tidak akan melepaskan kesempatan besar seperti itu. Kenapa kau yang meminta ini? Ambillah ini. Badai hancur. Frustrasi, Leon terpojok di sudut karena serangan mereka. Pada akhirnya,
dia memutuskan untuk berhenti menghindar dan melancarkan teknik terkuatnya, Hurricane Break. Energi spiritual di telapak tangannya berkumpul menjadi badai yang dahsyat dan menyerbu puncak. Penggunaan Hurricane Break membutuhkan banyak energi spiritual. Karena dia tidak memiliki banyak energi spiritual yang tersisa, Hurricane Break kali ini hanyalah versi yang lebih sederhana dan sama sekali tidak sebanding dengan yang dia lakukan sebelumnya. Bagaimanapun, tujuannya hanya untuk mengguncang Phaeax. Versi sederhana Hurricane Break bisa membuat mereka mundur dan memberi Leon lebih banyak waktu. Setelah mereka mengambil jarak, Leon dapat mengambil kesempatan itu untuk menjelaskan bahwa dia telah menyembuhkan Jackson. Oh tidak, ini lagi. Keluarga Vic ketakutan saat mereka melihat badai yang sangat kuat itu lagi. Mereka semua terluka sebelumnya dan trauma karena kekuatannya. Meskipun Hurricane Break di hadapan mereka adalah versi yang lebih sederhana, mereka tidak sanggup melawannya karena takut. Tercengang, mereka merasakan bulu kuduk meremang, tidak tahu harus berbuat apa. Tepat pada saat itu, 3 sosok melompat keluar dari hutan dan mendarat di dekat Phaeax. Mereka adalah 3 orang tua berusia 60-an. Pemimpinnya memiliki janggut kambing dan tatapannya tajam. Orang dapat dengan mudah mengetahui betapa tangguhnya pria ini dari penampilannya. Mereka bertiga dan para Vic bekerja sama untuk mencari Leon. Namun, para Vic adalah yang pertama menemukan Leon dan para Dragon Guard berada 1 langkah di belakang. Jangan berani-berani. Melihat bagaimana Hurricane Break milik Leon mendekati para Vic, sang pemimpin berdiri di hadapan mereka tanpa ragu, sebelum mengulurkan lengannya ke arah Hurricane Break. Bab 2580. Bam! Setelah mengeluarkan suara yang memekakkan telinga, serangan lelaki tua itu menghancurkan Hurricane Break milik Leon dan mencapai Leon. Keadaan Maha Kuasa menengah. Leon terkejut ketika ia mendeteksi energi sejati lelaki tua itu. Tidak mengherankan ia berhasil menangkal Hurricane Break. Akan tetapi, saat ini belum saatnya baginya untuk merasa terkejut, sebab akibat dari serangan itu akan segera menimpanya. Leon segera mengerahkan sisa energi spiritualnya dan nyaris menghindari serangan itu. Hebat, seperti yang diharapkan dari seorang pengawal naga. Sungguh mengesankan. Para Vic sangat gembira karena lelaki tua itu berhasil menangkal Hurricane Break milik Leon. Jadi, kalian dari Korps Naga. Leon merangkak dari tanah dan menyadari bahwa para Vic mungkin meminta bantuan ketiga lelaki tua ini. Penatua Phaeax, siapa anak ini? Kenapa kalian tiba-tiba berkelahi dengannya? Pria tua itu mengabaikan Leon dan menoleh ke arah Phaeax dengan bingung. Setelah menerima telepon dari tetua ketiga Phaeax, dia telah mengetahui bahwa seseorang telah melakukan pembunuhan dan perampokan. Iklan oleh Pub Future namun, Leon tampak begitu muda dan saleh, sama sekali tidak seperti seseorang yang akan melakukan kejahatan seperti itu. Seketika ia bingung apakah Leon benar-benar pelakunya seperti yang dituduhkan Phaeax. Howard, anak ini adalah Hu Wolf. Dia pelakunya. Kami ingin pengawal naga membantu melenyapkannya dan memberi kami keadilan, pinta Phaeax. Begitu ya, nak, bagaimana kau bisa melakukan kejahatan yang mengerikan seperti itu di usia muda? Kau pantas dihukum. Aku akan mengambil nyawamu hari ini atas nama Korps Naga. Howard menyipitkan matanya dengan dingin ketika dia memastikan bahwa Leon memang pelakunya. Tanpa ragu-ragu, dia menyerang Leon dengan maksud menjatuhkan Leon. Bukan aku pelakunya, Leon memucat saat merasakan kekuatan Howard yang luar biasa. Meskipun keseluruhan kekuatannya telah mencapai alam maha kuasa tingkat lanjut, tetapi tanpa pil naga dan sarana lainnya, kekuatan aslinya hanya berada di alam kaisar tingkat lanjut, yang sangat jauh dari alam maha kuasa menengah tempat Howard berada. Selain itu, Leon telah kehabisan energi spiritualnya. Cermin kedaulatan tidak dapat menangkis serangan negara maha kuasa menengah, jadi Leon jelas bukan tandingan Howard. Tidak berani menerima pukulan itu, Leon melancarkan langkah hantu dan mundur cepat dalam upaya menghindari serangan Howard. Namun, Howard terlalu tangguh dan kecepatannya melampaui Leon. Tidak peduli seberapa keras Leon mencoba, dia tidak dapat melepaskan diri dan hanya bisa menonton saat dia semakin dekat.